Yo, kembali di channel YouTube Descartes. Sekarang gue akan angkat judul Kenapa Inflasi Terjadi. Sebelum mulai, kita akan cerita singkat dulu ya. Semua orang yang nonton channel YouTube ini gue yakin sudah paham tentang apa itu inflasi. Well, karena simple, kondisi di mana harga saat ini berbeda dengan harga di masa mendatang. Normalnya harga di masa mendatang pasti lebih mahal daripada harga barang sekarang. Oke, di situ udah nangkep. Contoh, mie ayam. Kalau misalnya tahun 2005 dulu harganya Rp1.000, Rp2.000 per porsi, nanti di tahun 2025 harganya jadi Rp15.000. Di tahun 2035 jadi Rp30.000, Rp40.000 per mangkok per porsi. Well, kita nggak bisa membayangkan kapan ya dan berapa. Tapi kondisi seperti ini normal terjadi. Itu gampangnya. Jadi PR memang memunculkan kebingungan di masyarakat, terutama yang tidak punya background ekonomi, finance. Sering banget tanya, kenapa harga terus-menerus naik? Ya gue juga akan menanyakan hal yang serupa pas dulu kecil. Karena sekarang gue belajar ekonomi, belajar keuangan. Oh, ternyata kenaikan harga nggak bisa kita elakkan. Dulu ada orang yang bilang bahwa ada dua hal di dunia yang nggak bisa kamu hindarin. Pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Tetapi ingat, ada satu lagi ternyata ya, inflasi. Inflasi nggak bisa dihindarin. Dalam sebuah buku karya A.W. Phillips, judulnya ini, The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages. Ini ada sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara pengangguran dan inflasi. Dalam kurva ini kelihatan bahwa ternyata inflasi dan pengangguran itu kayak bertolak belakang gitu. Gampangnya gini deh. Jika tingkat pengangguran tinggi, pemerintah bisa meningkatkan permintaan di masyarakat dengan menambah belanja. Artinya belanja tuh kayak pengerjaan proyek-proyek pemerintah gitu. Infrastruktur, misalnya bangun gedung, bangun jalan, terus bikin pasar dan macam-macam. Akibatnya karena ada kerjaan tadi, kan ada tuh yang akhirnya orang-orang menjadi pekerja di proyek tersebut atau yang secara tidak langsung. Jadi memang ada orang yang mendapat keberuntungan, mendapat impact entah itu secara langsung maupun secara tidak langsung. So mereka dengan adanya pekerjaan tadi, dia bisa beli barang. Efeknya harga akan kekerek naik atau yang disebut sebagai inflasi. Makin banyak nih orang yang bekerja dan mencari kerja, terus gaji-gaji masyarakat juga ikutan naik kan, maka akan ngefek juga ke harga-harga lainnya. Jadi secara merata harga-harga akan ikutan naik. Intinya makin banyak orang yang bekerja, maka makin besar pula biaya atau kenaikan yang ada. Itu adalah kondisi ideal. Namun ternyata pada tahun 1970 muncul yang namanya stagflation. Ini ketika inflasi dan pengangguran terjadi bersamaan di tahun tersebut, 1970. Ini pernah dibahas di video YouTube yang kemarin ya. Kalian tonton lagi aja ntar. Kemudian ada anomali juga yang disebut sebagai hyperinflation. Jika inflasi terjadi secara cepat dan bisa puluhan persen per bulan. Kondisi ini memang jarang banget terjadi. Namun pernah beberapa kali. Akan gua kasih lihat contohnya. Pemegang rekor dari hyperinflasi adalah Hongaria. Ada Hungarian Pengo pernah dicetak 10 pangkat 20. Gila, itu gede banget sih. Itu adalah mata uang dengan dominasi terbesar yang pernah ada sampai sekarang. Jadi nolnya banyak banget ya. Sebagai negara dengan hyperinflasi yang paling parah sepanjang sejarah, dia dalam kurun waktu Agustus 1945 sampai Juli 1946. Ini buat informasi ke kalian, inflasi bulanan di Hongaria itu bisa jutaan persen. Tercatat perharinya 207%. Kenapa bisa kayak gitu? Ternyata penyebabnya adalah Hongaria menjadi medan pertempuran Perang Dunia Kedua. Makanya setiap hari harga-harganya tuh sangat tidak stabil. Kalau yang paling baru ada dua negara, Zimbabwe dan Venezuela. Tapi gue cerita yang Zimbabwe aja ya, karena pada tahun 2007 sampai 2008 itu meluncur mata uang 100 triliun dolar Zimbabwe. Mata uang negara Afrika ini makin gak berharga setelah kondisi ekonominya mengalami inflasi 98% per harinya. Itu per harinya. Makanya ketika kita melihat secara bulanan, secara tahunan, itu jadi gede banget. Itu yang disebut sebagai hyperinflation. Bagaimana dengan Indonesia? Ternyata pernah juga nih Indonesia tahun 1962 sampai 1965 mengalami hiperinflasi di akhir masa kepemimpinan Bung Karno. Pada tahun 1962, inflasi tahunannya 165% dan mencapai puncak pada tahun 1965 saat 600%. Wow, sejarah juga nyatat nih
banyak uang yang dicetak buat ngebiayain proyek-proyek mercusuar. Pemerintah pada saat itu gara-gara hyperinflasi mengambil kebijakan pengguntingan nilai mata uang. Kalau kita tahu namanya Sanering dengan kebijakan gunting Syarifuddin. Sayangnya nggak berpengaruh pada inflasi saat itu. Terus kenapa terjadi hyperinflation? Hyperinflation terjadi ketika ekonomi mengalami kekacauan atau depresi. Ada dua alasan utamanya. Pertama adalah printing money untuk spending yang berlebihan. Yang kedua adalah demand yang tidak terkendali. Apa maksudnya itu? Printing money untuk spending yang berlebihan. Jadi kalau negara ngeprint uang padahal GDP-nya itu nggak mampu untuk mendukung, maka ada potensi terjadi hyperinflation. Ini yang harus hati-hati. Gampangnya lagi, ketika pemerintah mencetak duit untuk membiayai kebutuhannya, maka harga naik. Betul ya? Seperti teori inflasi normal yang tadi. Tetapi kalau terus dicetak, maka harganya akan tembus kelewatan dan tidak terkendali. Atau penyebab yang kedua, demand yang tidak terkendali. Contoh kata, terjadi lonjakan permintaan melebihi penawaran sehingga harga semakin tinggi. Hal ini biasanya nih ya karena peningkatan belanja konsumsi pemerintah yang itu udah jelas, tapi dalam konteks demand yang super berarti pertumbuhan ekonominya sedang sangat panas. Terus peningkatan ekspor yang tiba-tiba atau proyek pemerintah yang tiba-tiba mendadak banyak. Nah, itu akan membuat ekonomi menjadi sedikit lebih panas. Akibatnya demand menjadi tidak terkendali. Oke, itu gue udah ngomong kepanjangan. Tapi kita balik lagi dalam sebuah pertanyaan. Apakah inflasi bagus atau tidak? Gue akan jawab yes, inflasi akan bagus. Kenapa? Karena dalam kondisi normal, inflasi menunjukkan ekonomi bergerak dengan wajar. Nah, kita sebagai individu nih ya, tugasnya bisa mengatasi dengan perencanaan keuangan yang baik dan investasi yang terukur. Kenapa? Karena imbal hasil dari investasi yang terukur seharusnya bisa meminimalisir risiko inflasi. So, buat teman-teman, jangan takut dengan inflasi dan sampai jumpa lagi di channel YouTube Descartes. Thank you and bye-bye.